Nah, katanya 78,2% ya terjadi nih penumpukan biofilm pada luka kronis. Ya, nggak hanya pada luka kronis saja, ya biofilm ini akan muncul juga pada luka akut. Ternyata untuk mendengarkan pasien terkait tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan mempengaruhi proses penyembuhan luka. Pak Ibu lihat ini sudah naik nih segini ya. Ini tanda infeksinya. Eritemanya sudah lebih nih dari ini lukanya tiba-tiba di sini keluar. Berarti sudah ada namanya spreading in infeksi. Oke, jadi saya share screen Bapak dan Ibu. Ya, topik kita hari ini adalah luka infeksi ya Bapak dan Ibu ya. Ya, luka infeksi. Jadi saya kenalkan juga dengan Mas Arifin, ini saya ya. Namun sebelumnya saya disclaimer terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Jadi foto yang kita sampaikan ditampilkan pada materi ini ya merupakan dokumentasi medis yang digunakan untuk tujuan edukasi dan peningkatan pemahaman dalam bidang kesehatan ya. Identitas pasien telah disamarkan atau dihilangkan untuk menjaga privasi dan kerahasiaan. Materi ini hanya bertujuan untuk referensi edukatif dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan diagnosis atau saran medis profesional. Penyebaran atau penggunaan ulang foto di luar konteks materi ini tanpa izin dilarang dan dapat melanggar aturan privasi serta hukum yang berlaku. Jadi Bapak dan Ibu ya kami harapkan gunakan materi ini secara bijak dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah disampaikan oleh Mekovacin Academic ya. Oke. Namun sebelum kita bahas, kita harus paham dulu nih Bapak Ibu terkait tentang epidemiologi dengan luka kronis. Kita tahu bahwa luka kronis ya ternyata secara populatif ya itu semakin lama semakin meningkat Bapak Ibu ya. Sekitar 2%-nya ya dari total populasi itu meningkat ya Bapak Ibu luka kronisnya. Jadi bayangkan berapa banyak kasus luka di Indonesia ya atau di secara global ya peningkatannya sebanyak 2% setiap tahunnya. Cukup tinggi dan cukup banyak ya kasusnya. Kemudian sekitar 60% ya katanya pasien dengan luka kronis itu pasti ada yang namanya biofilmnya. Nah, kalau kita ngomong biofilm kan ini kolonisasi bakteri gitu Bapak Ibu ya yang menghambat proses penyembuhan, yang menjadi nanti terjadinya wound infeksi ya. Kalau nggak ditanganin otomatis ini memperparah kondisi si lukanya. Jadi memperparah juga kualitas hidup pada pasiennya ya karena harus dirawat dan sebagainya. Kemudian katanya lagi ya, kalau sudah terjadi infeksi ya 2 sampai 4 kali ya akan terjadi amputasi ya karena infeksinya tersebut. Ya. Jadi waspadain ya luka-luka. Oh ini dianggap yang remeh dan sebagainya ya. Jangan dianggap remeh luka-luka ya. Baik dia masih kecil dan sebagainya. Nah kalau sudah infeksi membutuhkan penanganan yang lebih tepat dan komprehensif. Nah, katanya lagi ya, preferensi luka kronis itu terus-menerus Bapak Ibu ya, meningkat dengan pertambahan dengan aging populasi atau semakin bertambahnya umur, berarti luka kronis juga akan semakin lama semakin meningkat. Terutama pada pasien-pasien dengan diabetes ya. Dan ini merupakan salah satu ya challenge ya atau tantangan secara global. Bagaimana pasien-pasien dengan aging populasi atau pasien-pasien dengan geriatri, lansia jangan sampai terjadi luka. Kalau sudah luka jangan sampai nggak tertanganin. Kalau nggak tertanganin jadinya infeksi dan meningkatkan amputasi 2 sampai 4 kali lebih besar. Ya, jadi harus cek di sekitaran Bapak dan Ibu semuanya ya untuk kondisi-kondisi hal tersebut jangan sampai terjadi. Nah, tadi ngomong bahwa 60%-nya luka kronis diakibatkan adanya biofilm. Benar Bapak Ibu ya? Nah, ini merupakan salah satu formation pembentukan biofilm. Jadi biofilm itu adalah kumpulan Bapak Ibu, kumpulan kolonisasi ya yang saling berkumpul bersinergi ya di suatu permukaan luka. Jadi kalau misalnya ada luka pasti akan muncul namanya biofilm. Nah, biofilm ini ya muncul nggak kucuk-kucuk ya, mulai dia migrasi dulu sudah ada nih bakterinya, terus mulai berkembang buat kolonisasi ya. Kalau sudah kolonisasi nanti baru muncul tuh biofilmnya saling berkomunikasi ya. Kemudian kemudian
apa namanya, membuat lapisan ya, lapisannya dikenal dengan nama lapisan IPS atau extra polymeric substance ya. Udah ngelapisin semuanya, semakin lama semakin matur ya, semakin banyak biofilmnya pertumbuhannya, kemudian baru dia seperti jamur ada sporanya. Nah, sporanya itu akan keluar lagi, membentuk lagi terus menerus biofilm pada suatu permukaan luka. Ya, jadi biofilm itu akan terus muncul. Kalau misal sudah muncul biofilm, ya lapisan ini kalau enggak dia dihancurkan, dia enggak akan mati si bioburdennya ini atau bakteri ini yang sudah kolonisasi. Jadi kalau mau dikasih maupun antiseptik, antibiotik, antimikroba, dan sebagainya, kalau ini nggak dihancurkan, nggak akan selesai. Malah terjadi nanti peningkatan infeksi kontinumnya pada pasiennya. Otomatis akan mempengaruhi nih peningkatan infeksi pada lukanya. Nah, katanya 78,2% ya terjadi nih penumpukan biofilm pada luka kronis. Ya, nggak hanya pada luka kronis saja, ya biofilm ini akan muncul juga pada luka akut. Ya, menurut data katanya 6% pada luka akut akan terjadi pembentukan biofilm. Kemudian 1.000 kali resistensi. Ya, artinya apa? Kalau misalnya dia biofilm ini nggak diatasin, nggak diangkat, nggak dicegah, ya, otomatis ini jadi resistensi. Kenapa jadi resistensi? Karena kita mau kasih antibakteri dan sebagainya nggak akan masuk gitu, karena dia terhalang dari si lapisan tersebut. Makanya ini menjadi solusi ya, salah satu pasien dengan infeksi cek ada biofilm atau enggak. Nah, commonnya, banyaknya bakteri yang kolonisasi ini ya, sebagian besar itu terjadi adalah si bakteri normal pada tubuh kita, yaitu Staphylococcus aureus. Dan ini pada pasien-pasien luka kronis itu sekitar 79,4% akan terjadi pembentukannya. Ya, peningkatan bioburdennya atau bakterinya ya cukup tinggi ya. Tidak hanya pada pasien dengan bakteri gram positif aja ya, gram negatif juga sering nih muncul ya. Salah satunya ada Pseudomonas ya, kemudian E. coli ya, itu sering muncul pada kondisi luka. Kalau misalnya kita cek bakteri kulturnya muncul si bioburdennya ya, ini menyebabkan infeksi pada si kondisi si lukanya. Nah, IPS yang mana? Yang ini Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat gitu ya. Nah, IPS yang ini nih Bapak Ibu, nih IPS. Ya, nih IPS. Ini lapisan nih. Jadi bakteri ini seperti kita nih. Jadi kalau ketemu dengan temannya, dia saling ngobrol, ada jalur komunikasi, kemudian saling berkumpul ya. Ini berkumpul ya, berkolonisasi. Sudah berkolonisasi, dia membuat mutasi. Jadi membuat lapisan untuk melindungi diri dia. Nah, melindungi diri itu dikenal nama IPS tadi, extra polymerase substance tadi. Nah, ini kalau nggak dihancurin ya tadi, dia nggak akan hilang sama sekali. Jadi tetap gitu bakterinya, nggak selesai-selesai. Yang menyebabkan luka infeksi ya semakin lama tahapannya semakin meningkat. Terus gimana caranya gitu ya? Nah, kalau sudah jadi infeksi juga ya ternyata mempengaruhin. Salah satunya apa? Biaya yang dikeluarkan. Ya, ini penelitian dari Diaz katanya pada luka kronis ya. Ini di penelitian di Spanyol menghabiskan biaya hampir 35 juta euro atau sekitar 42 juta USD ya di tahun 2015 hingga tahun 2017 ya. Kemudian penelitian dari Mukti ya, Bu Ida dan saya ngelihat nih, kita ngelihat berapa banyak sih pasien dengan diabetik gitu ya, dan saat dia sembuh berapa yang dikeluarkan biayanya. Dan didapat bahwa kalau misalnya pasien dengan ukur sakit diabetikum atau UKD gitu ya, dia menghabiskan biaya kurang lebih 864 hingga 1.188 USD ya, dengan lama perawatan 11 sampai 18 minggu. Masih dalam kategori 12 sampai 20 minggu untuk luka kronis gitu ya, menghabiskan untuk biaya sekitar 864 hingga 1.000 USD. Berapa banyak kira-kira tuh Bapak Ibu? Nah, tinggal hitung ya, sekarang kalikan 18 atau 20 ribu gitu ya. Nah, berapa banyak duit yang harus dikeluarkan pada pasien-pasien dengan luka kaki ya. Maka dari itu ya, kok sudah jadi infeksi, nah otomatis lebih tinggi biaya yang akan dikeluarkan oleh si pasien tersebut. Nah, ternyata ya Bapak Ibu ya, kalau kita ngomong tadi gimana sih bisa terjadi ini IPS ini, kemudian kok bisa menghambat, kok bisa jadi lukanya jadi infeksi.
Nah, ternyata ada tahapannya nih, Bu, Bapak dan Ibu, sebelum terjadi luka infeksi. Nah, tahapan ini kita ambil dari wound infeksi kontinum, ya, dari UAE, ya, wound infeksi institute, ya. Katanya ya, yang dilihat kalau lukanya terjadi infeksi akibat peningkatan mikrobiologi atau microbial burden atau kolonisasi bakterinya atau kumannya. Semakin semakin lama semakin meningkat, otomatis infeksi akan terjadi. Ya, mulai dari mana? Mulai dari tahapan kontaminasi. Ya, kalau kita lihat di sini kontaminasi bahwa mikroorganismenya itu sebenarnya mikroorganisme normal atau bakteri normal yang ada di tubuh kita. Ya, namun belum secara pertumbuhan belum signifikan. Kalau belum signifikan pertumbuhan berarti belum ada reaksi terhadap manusianya, belum ada reaksi terhadap eh, penyembuhan lukanya. Kemudian kalau di sini nggak tertanganin ya kontaminasinya, kemudian baru buat kolon-kolon dia, ya koloni atau grup-grup kecil, ya berarti sudah ada peningkatan si mikroorganismenya, namun belum ada reaksi terhadap manusianya, belum ada reaksi terhadap proses penyembuhan luka. Kalau di sini nggak tertanganin, baru namanya muncul reaksi lokal. Tandanya apa? Dolor, kalor, rubor, gitu ya, panas, bengkak, nyeri, gitu ya. Nah, itu baru muncul namanya lokal wound infeksi karena sudah ada peningkatan bioburdennya ya atau bakterinya atau mikroorganismenya. Nah, di lokal infeksi ini dibagi ya, ada bentuknya covert, ada bentuknya overt. Ada yang nampak, ada yang nggak nampak gitu ceritanya. Kalau misal covert dan overt. Yang nampak gimana? Ya, salah satunya apa? Terjadi tuh kemerahan, ini eritema gitu ya. Ini eritema. Ya, kemudian si lukanya sudah mulai breakdown, sudah mulai apa namanya semakin true ya, semakin jelek, kemudian keluar cairan lukanya ya atau eksudatnya kalau di over sudah mulai berubah menjadi purulent gitu ya. Eritema semakin lama semakin luas ya, hangat, bengkak dan sebagainya. Kemudian muncul bau kalau misal di over. Kalau covert ada muncul namanya bleeding atau perdarahan ya atau hipergranulasi ya atau peningkatan jumlah eksudatnya sudah mulai muncul. Ini nggak tertangani ini di sini nih, dibiarin aja lukanya. Kemudian berubah menjadi spreading infeksi. Ditandai dengan apa? Peningkatan si eritema mengindurasi. Ini eritemanya lebih dari 2 sampai 4 cm mulai dari tepi luka. Ini lebih nih. Ya, atau pasien-pasien dengan tanda selulitis. Ini merupakan tanda spreading infeksi. Ya, ini Bapak Ibu ya, spreading infeksi. Ini contohnya nggak tertanganin, otomatis sudahlah jadi sistemik infeksi. Pasiennya udah malaise, ya, kemudian lemes, letargi, gitu ya, kemudian nggak nafsu makan, ya mual, ya muntah, gitu ya, atau demam, gitu ya, berkepanjangan. Nah itu sudah mulai dari sistemik infeksi pasiennya. Nah, untuk memutuskan rantai ini, kita harus tahu dan paham bagaimana cara perawatannya. Ya, yang pertama kita cek perawatannya. Nah, di wound infeksi manajemen yang ngasih tahu nih, ternyata untuk perawatan pasien dengan infeksi ya butuh yang pertama dilakukan wound cleansing. Jadi cuci lukanya, ya, kemudian dilakukan debridement, kemudian cuci lagi. Jadi cucinya ada dua kali nih Bapak Ibu, dua tahapan. Ya, dengan cuci yang pertama dengan antiseptik ya atau dengan normal salin, lakukan debridement ya atau dengan mechanical autolytic dan sebagainya. Kemudian dicuci lagi menggunakan antiseptik yang ada surfaktannya. Ya, kemudian baru ditutup. Tutupnya cari apa? Cari yang mengandung bahan-bahan mengandung antimikrobial. Tujuannya ngapain? Kita cegah dan kita atasin ya lukanya biar tidak terjadi infeksi. Ya, jadi mulai dari tahapan paling dasar nih, cuci, debridement, cuci lagi. Nah, kadang kita kalau ngerawat luka nih lupa nih untuk dicuci lagi habis lakukan debridement ya. Jadi langsung dibalut. Nah, sekarang ada muncul yang terbaru nih. Jadi harus cuci dulu nih, baru dibalut lukanya. Oke, dari wound use antiseptik ini ya dari konsensus ini menerangkan bahwa ternyata yang digunakan tuh beberapa jenis cairan pencuci luka untuk pencucian luka, baik yang bentuknya ada antimikrobanya maupun yang tidak, gitu ya. Di sini dijelaskan nih
ya dari si tap water ya, bentuknya dia no toxic, no steril, jadi kemnya susah nih gitu ya. Kalau kita pakai tap water otomatis akan menambah beban luka gitu ya, karena tap water kita atau air keran kita kan tidak bisa dikonsumsi gitu. Kemudian yang paling gampang gitu, yang mudah itu ada normal sahlin ya, atau steril water itu untuk yang apa namanya cairan pertama. Kemudian baru cuci lagi, setelah diberi cuci lagi menggunakan yang ada mengandung antimikroba gitu Bapak Ibu. Kemudian di sini juga menjelaskan ya therapeutic wound cleansing ya, bagaimana si cara cucinya ya. Begitu juga yang jurnal yang terbaru ini tahun 2025 ya, yang baru keluar kalau nggak salah saya 2026, maaf Ibu, 2026 ngasih tahu kalau kita mau cuci luka, kalau kita menggunakan antiseptik atau antiseptik surfaktan, harus melihat dulu nilainya ya, ada nilai BI, ada nilai TBI. Bedanya di mana? Bedanya nih sama-sama ngelihat apa konsentrasi gitu Bapak Ibu. Semakin tinggi nilai BI-nya, otomatis dia eh, nggak toksik terhadap sel tubuh manusia dan bisa aman digunakan dan sebagai antimikroba dengan spektrum yang luas. Artinya apa? Dia bisa digunakan untuk eh, eh, jamur, ya, kemudian virus, kemudian bisa digunakan untuk bakteri gram negatif, positif, gitu Bapak Ibu. Dan di sini dilihat dari nilai TBI ya, ini nilai BI yang paling tinggi, yang lebih dari satu gitu ya, adalah si oktanidi dengan PHMB. Nah, berarti ini aman digunakan ya untuk cairan pencuci luka. Kemudian dari jurnal yang tahun 2006 yang CDCD ini ya masih tahu ternyata ada juga dilihat dari nilai TBI. Nah, ini nilai TBI. Nilai TBI ini atau therapeutic index ya, atau bisa juga dikatakan BI tadi ya, biocompatible index, ngasih tahu nih ternyata TBI atau BI ini ngelihat ada perbandingan konsentrasi ya terhadap eh, sel manusianya ya, toksik atau enggak, dan konsentrasi dari bisa digunakan untuk membunuh bakteri. Ya, semakin baik dia membunuh bakteri, nilai TBI-nya semakin tinggi. Ya, yang baiknya apa? Lebih dari satu idealnya untuk sebagai cairan pencuci luka. Ya, artinya apa? Dia efektif ya untuk menghambat membunuh bakteri, kemudian low sitosik, berarti aman terhadap sel tubuh manusia jika digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Gitu Bapak Ibu. Kemudian di jurnal CDC ini yang terbaru lihat juga ternyata banyak sekali cairan-cairan pencuci luka yang di sini ngasih tahu ternyata cairan cuci luka yang asidik ya, yang pH-nya sekitar 4 sampai 5 ternyata nih baik digunakan. Gunanya apa? Untuk menghambat pertumbuhan mikroba. Jadi kalau bisa cuci luka menggunakan pH cairan yang 4 sampai 5 ini aman digunakan. Kenapa? Tujuannya untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Ya, otomatis menjaga si barier tetap aman. Namun kalau misal lebih kecil ya, di bawah 4 3 2 1 otomatis akan mengganggu nih. Salah satunya apa? Membuat irritate ya pada si kulitnya atau si jaringannya. Ya, karena terlalu asam. Jadi yang baik itu 4 sampai 5,5 untuk cairan pencucinya. Kalau misalnya Bapak Ibu cari cairan pencuci luka yang mau digunakan. Kalau lebih tinggi, otomatis itu akan mempengaruhi ya dari si lukanya karena terlalu basah. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ternyata nilai TBI-nya yang aman ya terkait tentang bisa digunakan sebagai wound cleanser ya atau cairan pencuci luka ya. Ada si lihat TI-nya ya, bisa dilihat berdasarkan dari bakterinya. Di sini berdasarkan dari bakteri E. coli, MRSA, Pseudomonas aeruginosa, kemudian Staphylococcus aureus. Jadi ada 4 bakteri yang dinilai ya untuk si ngelihat nilai TI sama TBI-nya. Ya, tinggal Bapak Ibu nanti cek untuk cara mencuci luka Bapak Ibu yang gunakan modelnya apa. Ya, kemudian cara cuci lukanya ya. Jadi cucinya itu ada 3 zone ya. Jadi lukanya, tepinya, kemudian sekitaran lukanya. Ya, jadi minimal tuh dari zona paling luar itu sekitar 20 cm.
ya dari tepinya. Jadi kalau sekarang nyuci luka ya jangan lukanya aja, namun dilihat kulit sekitarnya atau surrounding skinnya. Jadi harus sampai bersih sekitarnya, jangan sampai enggak. Ya. Kemudian di jurnal ini juga ngasih tahu nih tahun 2005 katanya ya wound cleansing gitu ya. Ya, solution antimicrobial properties ya, compare untuk apa? Untuk wound infeksi manajemen katanya. Karena apa? Untuk mencegah biar atau untuk mengatasi pasien-pasien dengan luka infeksi. Jadi cari cara pencuci lukanya. Nah, caranya kita cek dulu nih Bapak Ibu sebelum kita menggunakan antiseptik ya atau gentle antiseptik. Kita cek pasiennya mulai dari wound bednya, peri wound dengan surrounding skinnya. Ada nggak tanda-tanda simptom dari wound infeksi kontinumnya? Misalnya dari lokal infeksi, spreading sama sistemik. Kalau ada gitu ya, cek lagi nih, yes gitu kan? Apakah ada tuh periwound visual kontaminasi debris non viable tissue atau jaringan mati? Kalau ada baru kita menggunakan cairan yang ada surfaktannya, yang ada antiseptik ada surfaktannya. Kenapa? Karena antiseptik bisa menghalau bakteri, kalau surfaktan bisa mengangkat dari si sisa-sisa dressing, si sisa dari si jaringan mati atau sudah pada permukaan lukanya. Jadi dia lebih bersih. Gitu Bapak Ibu. Nah, kalau dia nggak ada jaringan matinya atau velvet tissue, bisa menggunakan antiseptik saja yang tidak menggunakan surfaktan. Gitu. Kalau jadi bisa berdasarkan si algoritma ini. Ya, saya ambil dari si jurnal ini. Konsensus ini, Bapak Ibu tinggal cek nanti konsensusnya. Ya, kalau misalnya lukanya healingnya stuck gitu ya, ada nggak healing stuck? Was healing style gitu kan? Bisa antiseptik. Kalau misalnya nggak, bisa cek si jenis cairannya juga. Kemudian Yuna juga mengatakan ini beberapa jenis cairan cuci luka, ada kategori nilai pH-nya, konsentrasinya, kemudian nilai TI-nya. Jadi nilai TI yang baik adalah lebih dari satu yang low toxic dan bisa diaman digunakan untuk jangka waktu yang aman. Karena apa? Ramah terhadap si sel tubuh manusia. Ya, ini ada beberapa cairannya. Propertinya sudah dibedakan juga ya. Ada surfaktan, ada antimikroba atau antiseptiknya. Jadi kalau Bapak dan Ibu buka nanti tinggal cek gratis ya di World Internasional. Ini beberapa jenis cairan juga. Ada Clostridium, citric acid, gentle soap gitu ya. Kemudian ada hippuric acid ya, normal saline, octanidin, providin sama hipochlorite acid. Ya, atau kalau di sini ada betain ya atau PHB. Ini cara pencuci luka yang dilihat berdasarkan TI TBI-nya gitu Bapak Ibu dan pH-nya ini dia yang bisa digunakan ya untuk menghalau infeksinya ya terutama pasien-pasien dengan luka infeksi. Kemudian juga ada cara cuci luka. Ini Bapak Ibu pasti sudah familiar ya sama cuci luka. Ini merupakan antiseptik ya, bahannya alami ya. Kemudian kalau kita lihat dari si apa namanya efektivitasnya gitu ya di beberapa mikroorganisme ya Candida berarti ada fungi ya kemudian ada bakteri positif negatif ya gram negatif positif kok terpapar lebih dari 5 menit itu semua bakterinya lebih dari 99 ya itu langsung mati ya jadi cuci lukanya jangan disiram-siram udah 1 menit ya tapi seperti kita mandi ya seperti kita mandi jadi lebih cepat untuk pencegahan pertama sebelum terjadi lukanya infeksi. Ya, ini cuci lukanya. Jadi seperti kita mandi Bapak Ibu ya. Jadi boleh sekalian dimasas gitu ya untuk membantu mengeluarkan si eksudatnya. Ya. Nih, seperti kita mandi mulai dari tadi ya lukanya gitu ya sekitarnya 20 cm periwound, kemudian baru si lukanya ada 3 zona. Jadi nggak hanya lukanya saja yang dicuci. Gitu. Oke. Nah, yang kedua, tadi kan sudah cuci tuh cleansing. Yang kedua debridement. Ya, kita tahu bahwa membersihkan dasar luka gitu ya. Dari yang hitam harus cari warnanya yang merah. Ya, untuk membersihkan dasar luka Bapak Ibu banyak caranya. Ya, di sini saya ambil dari Tim Mars ya. Ini merupakan salah satu yang paling up to date gitu ya. Karena ada repair dengan social and patient relative factor dan bisa digunakan karena apa? Pasien-pasien kita pasti apa cenderung ada Heron, nggak mau apa dan sebagainya. Nah itu butuh
ternyata untuk mendengarkan pasien terkait tentang fakta-fakta yang berhubungan dengan mempengaruhi proses penyembuhan luka. Kemudian juga untuk menambah, mempercepat proses penyembuhan luka, berarti butuh namanya repair, ya. Salah satunya yang bisa kita lakukan. Tujuan apa? Untuk meningkatkan kualitas hidup, ya, pada pasien dengan luka. Ya, jangan sampai terjadi infektif tadi. Kemudian yang ketiga, ya, udah cucinya tadi ya dengan cairan yang sama, jenis antiseptik yang ada surfaktannya, kemudian baru ditutup. Nah, tutupnya menggunakan antimikroba. Nah, kalau kita lihat antimikroba sekarang tidak digunakan lagi ya topikal antibiotik ya karena meningkatkan resistensi. Nah, WHO sudah warning-warning ini ya pada tahun 2020, 2014. Karena biaya DFU semakin tinggi, berarti butuh untuk penanganan dressingnya. Karena rata-rata biayanya juga cukup tinggi tadi Bapak Ibu ya. Dari Spanyol ya, kemudian dari kita melihat bahwa butuh sekitar 800-an sampai 1000 ya untuk sekali pasien datang dengan luka sakit diabetikum. Jadi dibutuhkan adalah balutan yang mengandung silver salah satunya untuk biar cepat ngatasin si infeksinya. Namun di Indonesia silvernya agak susah nih Bapak Ibu. Susah pertama mahal harganya gitu ya. Kemudian susah didapat juga. Nah, makanan itu kita buatlah jenis silver. Nah, Bapak Ibu sudah familiar untuk mecofazin silver. Nah, ini merupakan topikal silver ya yang dikeluarkan dari mecofazin yang mengandung silver dengan colloidal silver 50 ppm. Jadi lebih kecil si konsentrasinya. Jadi kalau lebih kecil dan lebih cepat attach membunuh si mikrobanya. Jadi setelah dicuci tadi ya untuk mengangkat si IPS tadi dengan cairan antiseptik, dicuci ya, kemudian dikasih si Mecofagin Silver ini ya sebagai topical dressing primernya untuk membantu mencegah dan mengatasi luka dengan infeksi. Gitu. Kalau kita lihat dari beberapa mikroba baik jamur ya gram positif negatif dia kalau terpapar lebih gitu ya 24 jam karena kita penggunaan per 3 hari gitu per hari berarti 24 jam aja sudah banyak nih mati bakterinya gitu ya negatif positifnya dan si jamurnya apalagi dipakai dengan waktu eh, 3 hari berarti sudah hilang sudah habis gitu. Jadi ini menjadi solusi terbaik untuk mencegah luka yang infeksi dengan menggunakan silver dressing dari mecofazin karena ppm-nya lebih kecil. Jadi lebih cepat untuk mendistrupsi si bioburdennya. Ya, ini pasiennya yang kita gunakan pasien dengan adanya spreading infeksi ini ya, ya udah discharge ya. Kemudian ada jaringan matinya, cuci awal dengan sabun, kemudian debridement, ya, kemudian cuci lagi menggunakan antiseptik yang ada surfaktannya. Kemudian baru dirawat menggunakan mecofagin hingga tanda infeksinya selesai. Ya, ini kasus kita, Bapak dan Ibu, ini kasus yang dari Medcofazin akademik ya, dari beberapa teman-teman Medcofazin akademik. Pasiennya ya, ini 60 tahun dengan DFU, gula darah 200 miligram, kemudian leukositas 10.000, lukanya berongga, cairannya banyak ya. Kemudian pasiennya on OAD dan antibiotik. Kemudian intervensinya dilakukan pencucian ya, kemudian Mecofagin Silver, HMB, ya, kemudian kasar dan fiksasinya. Ini kita lihat ada videonya juga, Bapak dan Ibu. Nah, lihat cairannya sudah discharge, sudah berubah menjadi purulen. Ya, berarti sudah lokal infeksi nih. Nah, kalau kita ngelihat tandanya, gitu ya, Bapak Ibu lihat ini sudah naik nih, segini ya. Ini tanda infeksinya. Eritemanya sudah lebih nih dari ini lokanya tiba-tiba di sini keluar. Berarti sudah ada namanya spreading infeksi. Ya, cairan diserat ya, lukanya yang di sini nih, Bapak dan Ibu. Terus mana lagi? Di sini ya, keluarnya di sini, sorry. Yang ini cairannya. Berarti ini berongga nih dari sini kemarin nih. Ya, ini dia keluar. Nah, karena nggak keluar terjebak, jadi dia buka jalan lagi gitu ya. Nah, jadi tandanya di sini. Tanda silok, spreading infeksi. Nah, penanganannya gimana? Lihat pasiennya. Tadi kan
semakin bertambahnya aging populasi, wound kronis semakin meningkat. Pasiennya sudah aging population, berarti sudah geriatri tandanya. Ya, kemudian gula darahnya sewaktu 200 miligram, berarti makanya dia lagi cepat naik, ya, karena si gula darahnya. Karena kalau misal gula darah semakin lama semakin tinggi atau meningkat, pembuluh darah juga sikositasnya semakin lama semakin mengental. Jadi kalau misal ada luka terbuka seperti ini menjadi jalan masuk bakteri masuk buat ke sistemiknya. Jadi makanya dia naik nih. Ya. Kemudian ada antibiotik. Nah, kalau untuk penanganan antibiotiknya ya, pasiennya harus ngapain nih? Cek dulu kultur ya agar tepat ya kultur luka. Tujuannya apa? Untuk tepat bakterinya, tepat antibiotik yang diberikan targetingnya. Jadi penanganan infeksinya untuk pasien dengan spreading lebih cepat. Kemudian pasien udah OAD, ya sudah menggunakan obat anti diabetes. Berarti yang dicek apa lagi? Adalah si pola makannya. Makannya seperti apa? Karena pasien udah OAD, gula darah masih 200 nih. Ya, otomatis cek pola makannya. Ada nggak masih minum manis, ya kopi, teh dan sebagainya, atau minum makan makanan kue basah dan sebagainya, atau cemilan, ya, atau double karbonya makannya. Mungkin makan nasi plus Indomie goreng, atau makan nasi plus singkong, atau makan nasi plus kentang sambel gitu ya. Nah itu cek lagi pola makannya. Karena apa? Kalau sudah minum OAD, pola makan oke, otomatis gula akan turun. Kemudian salah satunya juga bisa Pak untuk menurunkan gula olahraga. Biar dia bergerak. Caranya apa? Ya, jalan kaki misalnya ya sekitar rumah ya untuk apa? Untuk membantu keringat dan sebagainya ya. Stres olahraga itu untuk menurunkan si kadar gula darahnya. Ya. Kalau untuk lukanya ini ada spreading gitu ya. Tadi kan spreading bisa menggunakan cuci dulu semuanya. Boleh nggak diirigasi dalamnya? Boleh. Jadi irigasi yang ini ya pakai gentle antiseptik ya, masukkan dalam syringe atau spuit, kemudian baru dikeluarkan lagi. Masasnya, jadi dia dialirkan. Jadi alirkan dari sini ke jalan keluarnya untuk si masasnya dari sini kemari. Cek jalan keluar yang mana ya, apa kemari, apa kemari ya. Jadi cek sekitarnya nih, pulir, 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 keluarin ya. Jadi jangan diginiin, tapi puter ya untuk membantu dia. Puter, keluarin ke jalan keluarnya untuk keluarin si cairannya. Kemudian ya setelah dikeluarkan irigasi tutup menggunakan silver. Sudah oke. Namun karena dia sudah ada tanda seperti infeksi, berarti tutupnya batasnya sini nih. Cek batas merahnya sampai sebatas mana. Kalau merahnya di atas lagi, berarti cek batas merah ya sampai akhir ya. Kemudian cek di papasasi ya ada hangat atau enggak. Ya batas hangatnya itu dikasih tanda, kemudian baru kita balutnya sebatas itu. Ya, kemudian nanti besok tinggal dibuka dievaluasi. Turun nggak ininya si merahnya? Kalau nggak turun cek gula darahnya masih tinggi nggak? Antibiotiknya sudah berapa lama yang digunakan sebelumnya? Ya, kalau lebih 2 minggu, berarti Bapak Ibu harus melakukan kultur. Ya, agar si kualitas hidup pada pasien dengan si luka infeksinya tertangani dengan baik. Ya, itu kasus yang pertama. Oke, kasus yang kedua. Kasus dua. Ini kasus dua dari pasien dari teman Mekovajin lovers juga, Mekovajin akademik ya, Ibu Aisyah ya. Kalau Bapak Ibu lihat gitu ya, Mekovajin Asia. Sorry, Ibu Aisyah ya. Ini salah satu kasusnya. Pasiennya 48 tahun. Ya, udah luka 2 bulan akibat DFU. Gula darah cukup tinggi ya Bapak Ibu ya. Ya, 283. Otomatis infeksi cepat masuk. Lukanya udah bengkak jelas. Ya, kalau jaringan mati, eksudata pulen sudah discharge. Ya, kita lihat dari lukanya. Ada eritema, ada. Di lukanya eritema segini nih. Berarti sudah lebih dari 2 cm. Berarti sudah masuk ke spreading infeksi.
Ya, kemudian bengkak nih, dibengkak semua. Dia bengkak. Ya, karena kondisinya di mata kaki yang dicek adalah pertama pasien ada riwayat gout atau enggak. Gout, gout atau RA. Ya, kalau misalnya RA asam uratnya sama itunya aman, ya, berarti cek takutnya ini mengarah ke cancer. Ya, karena kita nggak tahu nih tiba-tiba jadinya bengkak seperti ini kan gede sekali nih, kita takut kan. Tinggal nanti Bapak Ibu tinggal boleh rujuk untuk penanganan si kansernya. Takutnya kalau mau dicek lebih lanjut gitu Bapak Ibu. Nah, untuk si lukanya cuci gimana? Sabun cuci luka. Ya, oke. Kemudian kasih Mecovagin Silver sebagai penanganannya. Berarti harus di segini nih tutupnya. Cek merahnya. Kalau batasnya sampai segini, berarti ini tutupnya. Ya, tutupnya setengah. Untuk ngurangin infeksi bengkaknya. Otolisis dulu, kita lihat nanti perkembangannya. Sambil kita cek karena gulanya tinggi, cek OAD-nya. Ya, pasiennya OAD-nya apa? Ya, ada nggak antibiotiknya? Kalau belum ada, berarti kultur dulu untuk dapat antibiotiknya yang sesuai. Ya, paling penting tuh goutnya ada atau enggak ya untuk melihat tuh kita. Takutnya tiba-tiba dia punya gout. Ya, sepertinya Pak Khairul Bahri kelempar ya Bapak Ibu ya. Jadi ini mohon izin, kita sambil menunggu Pak Khairul kembali. Ya, betul, hilang. Halo, Halo Mas Arifin, maaf Bapak Ibu kelempar ya. Pak KB Sorry, aman Pak KB? aman-aman. Ini suara saya Aman. terdengar? Clear, clear. Oke. Ini ya, tadi ya, cek ada got atau enggak, tinggal nanti penanganannya seperti apa. Tadi sudah kita bahas ya. Oke, itu saja Bapak Ibu untuk diskusi kita tentang wound infeksi ya. Kemudian untuk beberapa kasus ya, ada dua kasus tadi ya, dengan usia 63 tahun dengan usia 48 tahun. Oke, itu saja dari saya Bapak dan Ibu. Saya tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Nasarifin. Oke, baik, luar biasa. Kita beri aplaus dulu Bapak Ibu kepada Nas Khairul Bahri. Tadi ya udah di ujung-ujung sesi, beliau akhirnya terlempar ya, luar biasa Bapak Ibu. Sepertinya tidak kondusif ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, ini Nas Khairul sebelum saya masuk ke sesi tanya jawab, tadi saya lihat ada beberapa pertanyaan di dalam kolom chat Zoom. Mungkin saya mengingatkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, Bapak Ibu bisa raise hand atau Bapak Ibu bisa buka mikrofon langsung berdiskusi atau Bapak Ibu sungkan bisa langsung tulis di dalam kolom chat. Untuk itu, Nas Khairul Bahri, saya izin karena ini Bu Debi sudah resign, jadi saya Siap. izin untuk beliau buka suara. Saya persilakan Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Debi ya, Waalaikumsalam mohon Pak maaf Debi. ya. Silakan Pak Ya, Debi. izin Pak. Kalau di daerah ini kan untuk pemberian antibiotik kan harus pemeriksaan kultur itu kan susah, Pak. Nggak Mm-mm. ada di daerah kami ini nggak ada pemeriksaan kultur gitu, nah. Jadi mungkin, Kalaupun ngirim, mm, biayanya juga lumayan. Kadang kan pasien itu merasa sangat berat untuk pemeriksaan kultur. Nah, untuk ah, pemberian antibiotik itu biasanya pemberiannya sejenis apa itu, Pak? oke, baik, menarik tuh Pak Debi ya Pak Kabi. Tapi saya coba Hmm. eh, coba menambahkan Pak Kabi. Mungkin gini Pak Kabi di daerah memang tidak ada lab yang memfasilitasi itu gitu ya. Mungkin ada strategi atau solusi apa ketika kita mendeteksi si pasien ini memang mengalami infeksi, gitu Pak Kabi. Oke, solusinya Bapak dan Ibu berarti harus konsultasi. Sebenarnya kan untuk pemberian antibiotik untuk pasien-pasien semuanya harus kultur memang sebenarnya Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya nggak dikultur ya akan susah balik lagi gitu. Jadi memang benar-benar harus dikultur. Kalau nggak ada berarti cek ke dokternya. Jadi bisa cek secara eksplisit. Jadi kalau misalnya yang pakai spektrum yang luas, nanti dievaluasi 2 minggu ada penurunan atau enggak.
Kalau nggak ada penurunan tanda-tanda infeksinya, berarti harus menggunakan antibiotik yang lainnya. Gitu. Mau nggak mau seperti itu, gitu. Trial and error untuk penggunaan si antibiotik untuk pasiennya. Sebenarnya memang harus kultur terlebih dahulu, Bapak dan Ibu. Kalau kita menggunakan antibiotik. Kalau untuk penanganan dan sebagainya, antibiotik nanti cek sama itunya kali Bapak Ibu ya, dokternya balik lagi karena kompetensinya di dokter ya, kira-kira yang cocok, yang aman seperti apa gitu. Nanti tinggal di apa namanya cek ulang gitu ya untuk apa namanya kesemuanya gitu. Oke, baik. Ada lagi nggak Pak Debi yang ingin disampaikan? Terkadang tuh pasien kalau udah diobatin masalah lukanya, kan mereka tuh kalau ke dokter, ke kembali ke dokter kadang kan nggak diperiksa lukanya lagi, Pak. Beli sendiri gitu Kadang kan cuman, antibiotik ya. ya cuman kadang mereka tuh datang kontrol ke poli kan, ke poli bedah, cuman dikasih antibiotik. Antibiotiknya Hmm. juga sepertinya kayaknya sejenis Cefixim. Heeh, Udah pemberian 2 minggu, tapi kadang infeksinya kan nggak ada penurunan, malah kadang makin tinggi. heeh. Ya, kalau misal gitu berarti balik lagi Pak ke dokternya. Ini kira-kira yang bisa digunakan apa ini? Jadi diskusi. Jadi ajak diskusi dokternya untuk penanganan pasien dengan isi infeksinya. Karena kalau misalnya secara klinisi gitu ya, mau nggak mau memang harus dilakukan kultur. Tapi kan susah nih kultur di daerah dan sebagainya. Berarti cek, nanti habis pakai antibiotik, cek evaluasi eh, leukositnya, jadi penurunan atau enggak. Kalau cek leukosit, darah lengkap, masih aman ya Pak Dedi? Masih aman nggak kalau di daerah? Masih ya? Kalau itu masih aman, kalau pemeriksaan darah lengkap aman. Berarti gitu, nanti setelah pakai antibiotik untuk ngelihat jadi ada penurunan atau enggak terkait infeksinya, cek darah lengkapnya si leukositnya. Ya, kalau misal Ya. mau cek lagi, cek itunya apa namanya CRP kalau bisa. Jadi ngelihat infeksi lokal sama spreading CRP itu. Jadi juga bisa dari darah yang diambil nanti Oke, oke, untuk Pak. melihat tanda infeksinya berkurang CRP atau enggak. ya. Jadi pas waktu kita pas kasih antibiotik itu tepat gitu. Oh, dari penurunan gitu. Berarti bisa Hmm. aman. Kalau enggak berarti harus ganti dengan yang baru gitu antibiotiknya. Nanti kan di daerah susah nih kalau kita lakukan apa namanya untuk apa namanya kultur tadi ya salah satunya kita cek secara si eksplisit lah gitu. Salah satunya itu tadi si apa darah lengkapnya, cek leukositnya, kemudian cek CRP-nya kalau bisa. Oke, Ya, Pak. Makasih oke, banyak, Pak. siap. Sama-sama Pak Devi. Terima kasih Pak Debi atas pertanyaannya tadi. Mohon izin saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, Pak Khairul. Ini ada pertanyaan dari Pak Rahmat Budianto. Tadi pertanyaannya terkait dengan setelah diirigasi, dikeringkan, Heeh. pakai tekanan angin 0 O2 ya. O2 gimana jika ada Tekan- undermining? Tekanan O2 maksudnya gimana nih, Pak? Angin O2, ozonisasi kali ya Pak Gabi ya? Atau Hmm, apa nih O2? Pak Budi, coba saya O2, izinkan Pak Budi. O2 apa O3? Kalau bisa dikeringkan, Oksigen, kalau oksigen Pak katanya. oh, oksigen, saya belum pernah kok dikeringkan dengan oksigen, Pak Budi. Serius, jujur. Nah, Kalau cek habis Pak. irigasi, belum Siap. pernah tiba-tiba dikeringkan dengan oksigen. Pak Budi, halo. Mungkin Bapak dan Ibu yang punya Iya, Pak. pengalaman, Boleh disampaikan mungkin pertanyaannya tadi Pak terkait dengan oksigen. Boleh. Ya, oksigen itu kan ada
keluar anginnya, tabung Eh, oksigen. eh, Hanya kalau masih basah kena air cuci luka PHMB kan nanti dressingnya salepnya kan bercampur. eh. Biar hilang airnya hilang. Jadi, bagaimana kalau dikeringkan menggunakan O2 oksigen disemprot. Yang Saya undermining-nya kan paham, paham, paham. Saya sebenarnya belum pernah sih, Pak. Kalau untuk yang apa namanya penggunaan oksigen untuk ngeringkan. Kalau selama ini setelah sudah di apa namanya sudah dikeringkan, sudah diirigasi, di apa dimasas lagi, otomatis dalamnya pasti akan berkurang. Kalau untuk keringkan dengan itu saya jujur belum pernah. Kalau untuk penggunaan si oksigen buat si lukanya untuk ngeringkan tersebut. Kalau bisa bisa tergapai dalamnya, better di itu kan apa menggunakan apa namanya kasa dimasukin sedikit untuk ngeringkin itu juga bisa. Kalau oksigen saya jujur belum pernah Pak, jadi nggak bisa kasih tahu gimana prosesnya atau bisa atau enggaknya gitu. Dari Bapak dan Ibu mungkin ada yang pernah punya pengalaman, ada side effect-nya atau enggak? Ya, boleh. Silakan Bapak Ibu. Mungkin ada pengalaman. Iya, Kalau kalau mungkin saya pengalaman belum ya, pernah. mungkin pengalaman mungkin Pak Kabri ada juga iya, tapi kita lebih ke terapi ini ya, chamber ya, lebih ke situ Ya, ya, kalau bukan ke topikal biasa kita pakai yang topikal oksigen ya, TOT kita pakai untuk silokannya pernah. Jadi salah satunya Hmm. bentuknya dressing yang digunakan untuk TOT atau bentuknya dia apa namanya dressing dia model semprot, ada bentuknya dressing atau bentuknya apa namanya emang digunain langsung gitu. Itu Hmm. juga ada model gitu TOT. Hmm. Oke, baik. Terima kasih, Nas Khairul. eh Kemudian saya mungkin izin untuk melanjutkan pertanyaan ya. Terima kasih tadi Pak Budi atas pertanyaannya. Mungkin nanti kalau misalnya ada contohnya mungkin boleh disampaikan di dalam grup Medco Academy ya Pak Budi ya Ya, terkait dengan betul tadi betul yang tindakan betul. yang dilakukan. Betul. Ini ada pertanyaan dari Ida Putra Nugraha. Izin bertanya Pak Khairul, untuk dressing silver, apakah aman digunakan pada pasien dengan hasil urium kreatinin tinggi atau pasien dengan CKD? Kalau selama ini sih masih aman sih Bapak dan Ibu. Yang tidak disarankan kalau CKD yang tinggi itu pasien dengan penggunaan kadesomeriodin. Kadesomeriodin itu tidak disarankan untuk yang CKD. Pasien-pasien dengan CKD itu tidak disarankan. Kalau dengan silver, karena dipakainya dengan waktu yang singkat, maksimal dia dua minggu. Kalau misal udah selesai tanda infeksinya, dia dihentikan, itu masih bisa digunakan. Hmm. Oke, baik. Terima kasih. Bu Pak Putra, ada lagi yang ingin ditanyakan? Nanti boleh disampaikan ya Pak ya. Kalau memang nanti sesinya sudah berakhir, nggak apa-apa. Nanti kita diskusi banyak di grup ya. Oke, saya izin bertanya Pak Khairul. Ini saya coba download ya. Download terlebih dahulu. Ini ada pertanyaan dari Pak Surya. Pasiennya sulit makan sehingga luka perkembangannya sedikit. Mm-mm. Saya coba share screen gambarnya ya. Jadi biar teman-teman juga lihat. Oke, terlihat Pak Khairul. Nah, Lagi loading. Oke. masalah pasiennya ini malas makan Pak Khairul. Terus progres lukanya itu agak eh, berlahan gitu, tidak secara signifikan. Kalau males makan ya pasiennya gimana ya Bapak Ibu ya diharuskan memang makan. Jadi modelnya ya
sedikit tapi sering gitu. Jadi apa yang dia mau makan jadi perlahan dulu. Jadi sebelum makan minum air hangat dulu gitu ya. Kemudian makan buah dulu. Kemudian tambah kalau misalnya proteinnya dia bosen sama ikan, berarti ganti sama telur, ayam, daging. Itu dulu tuh proteinnya. Kemudian baru nanti nasinya 2 sendok, tambahkan dengan sayurnya. Jadi diperbanyak adalah lauk pauknya, sayur, buah, proteinnya. Hmm. Kalau misalnya makannya dia mual dan sebagainya, berarti konsultasikan untuk penanganan si mualnya, ya, mual muntahnya. Kalau misalnya ada gitu. Jadi biar apa namanya, biar tertanganin gitu Bapak dan Ibu. Saya kalau misalnya pasiennya nggak makannya gitu-gitu terus, gitu ya, takutnya jadi eh, proses penyembuhannya pasti akan terganggu, gitu ya, karena butuh nutrisi, gitu Bapak Ibu. Pasti Hmm. prosesnya pasti akan lambat. Hmm. Jadi Tapi kalau di apa tapi di saran gimana? tapi kalau melihat dari kondisi lukanya sepertinya udah luar biasa bagus ya Nas Khairul Bari ya. Ya, kalau misal untuk apa namanya lukanya merahnya sudah oke, namun sudah ada tanda namanya hipergranulasi gitu. Kemudian mulai ada stuck nih, ya ada bengkak. Jadi sekitarnya ini boleh dimasas nih, eh, ini dimasas nih bengkak nih, ini dimasas. Ya, tapi masasnya pelan-pelan, ya pelan-pelan nih dimasas nih. Ini bengkak nih sekitarnya. Ya, venous return-nya kurang. Kemudian ada ini ada koloni di sini, ini koloni ya. Jadi sudah dicuci biasa, kemudian dimasas. Kalau ada si biofilmnya diangkat biofilmnya, kemudian dimasas sekitar cuci lagi semuanya pakai cairan antiseptik. Kemudian baru ditutup. Kalau ada koloni berarti ada biofilm, berarti boleh pakai silver. Hmm. Ya, kasih silver. Gitu Bapak dan Ibu. Oke, baik. Kalau makannya memang harus wajib pasiennya harus makan, nggak boleh nggak makan. Karena mempengaruhi proses penyembuhan ini Bapak Ibu. Nggak makan otomatis lambat semua. Jadi nanti lama-lama luka jadi stuck. Kalau udah Hmm. epitel nih mau kan gitu. Sudah mau epitel. Jadi butuh dia memang support, terutama proteinnya untuk epitel lebih cepat. Oke, ini berarti PR Pak Surya untuk mengedukasi pasiennya memang untuk makan nih Pak Surya ya. Iya, jadi kalau bisa pasti nggak makan juga kita nggak bisa ngasih apa-apa. Dia nggak mau ngapa-ngapain, makan nggak mau itu nggak mau. Terus mau Iya, sembuh, balik lagi iya, pasiennya. betul. Mau sembuh atau Mungkin enggak? betul. Pak Khairul mungkin saya izin untuk Pak Surya menyampaikan karena tadi memang Pak Khairul juga menanyakan apakah memang pasien ada mual atau seperti apa ada kendala lain yang memang si pasien ini nggak mau untuk makan gitu ya. Coba mungkin kita coba dengarkan dari Pak versinya ini karena pasiennya dari beliau. Saya persilakan Pak Surya. Terima kasih, Nus. Untuk pola makan memang sulit ya. Udah berapa bulan Ah, ini ah. lukanya itu udah sekitar 4 bulanan ini, Nus. Cuman Oh, kendala kan memang karena ada asam lambung. Jadi ah, ah. disitulah kendalanya. Mual muntah ada ketika makan 2 sendok aja keluar lagi gitu. Jadi sampai sekarang itu kita paksakan untuk obat antibiotik, cuman nggak ada pakai antibiotik lagi. Paling obat gula aja. Itu pun hanya 1 kali 1, Glimepiride aja sih. Oke, oke. Untuk Mual diabetes muntahnya nggak dapat apa-apa, Pak. enggak. Cuman air lendir gitu aja. Terus, Jadi jadi kalau itu makanya hmm, saya merasa gimana caranya? Apakah ada rekom dari produk kita? Ya, semisal ada penambahan nutrisi gitu kan? Karena kan selama ini di rumah sakit kita check up di penyakit dalam itu ada penambahan kurkuma 3 kali 1, tetap sama sekali tidak ada penarik dari si pasiennya gitu. Jadi lukanya itu ada kesalnya juga bercampur aduk. Itu Nurs kira-kira. oke, karena pasiennya ada mual muntah, saran sih Pak tetap apa namanya konsultasi karena ngatasin mual tuh kan nggak sekali 2 kali gitu. Jadi harus tetap gitu untuk mual muntahnya biar tertanganin Pak. Mau nggak mau, mungkin ya pasti akan dapat 2 obat gitu ya. Kalau udah muntah pasti dapat ya biasanya kita tahu gitu kan, tinggal konsultasiin aja.
mual muntahnya. Kemudian nanti kalau misal mau makan, perlahan dulu untuk makannya. Jadi Udah, air Nes. hangat dulu gitu. Kalau misalnya dia ditambah dengan suplemen tambahan gitu itu juga boleh. Atau Siap. dikasih eh, apa nutrisi tambahan itu juga boleh. Mau pakai kan susu mau nggak pasiennya susu? Kebetulan kalau susu kan ada GERD-nya, Nes. Kalau ada GERD emang kenapa Pak? Tapi nggak boleh pakai susu kalau ada Cari GERD. susunya yang low laktosa. Siap-siap. Jadi bisa bantu buat si bapak dan ibunya gitu. Jadi jangan-jangan pakai yang tinggi laktosa, namun diganti menggunakan yang low laktosa. Kan banyak sekarang kan susu yang low laktosa yang bisa diberikan. Oke, makasih, Nes. Sama-sama Pak. Baik, Pak Khairul Bari, susu beruang, susu kambing, banyak nih ya saran dari teman-teman susu tawar gak apa-apa gitu ya. Baik, baiklah, baiklah. Pak Khairul Bahri, oke ini juga tadi ya ada masukan juga tadi Pak Muhammad Sahid. Tadi juga udah menjawab ya Pak ya tadi beberapa terkait dengan makan yang bisa digantikan suplemen ya. Oke, eh ya banyak juga nih masukan dari teman-teman tadi ya. Mungkin psikisnya bermasalah Pak Surya. Tapi itu kita percayakanlah kepada Pak Surya ya, karena Pak Surya yang udah memegang pasien ini sejak 4 bulan ya. Jadi semoga Pak Surya kita bisa menerima nanti update dari Pak Surya ya terkait dengan progres lukanya. Nanti boleh sampaikan di setiap kunjungannya di Medco Academy ya di dalam grup. Oke. Ya, ini juga Bu Sunarni, makasih Bu Sunarni, pengalaman pribadi minum susu kambing etawa bisa Etewa. menurunkan mual atau enak gitu. Etawa katanya Pak. Ya, bener Pak Gabi sebutannya kan, etawa kan? Iya, bener Etewa. Etawa ya. Oke, eh Bapak Ibu, saya rasa dengan Pak Khairul kita cukupkan ya, karena memang kita ada materi lanjutan. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir. Apa yang disampaikan oleh Pak Khairul Bahri tadi, Bapak Ibu bisa sampaikan kembali atau menemukan kasus sambil berjalan nanti di Medco Academy. Kita akan bahas banyak di sana. Oke? Untuk itu, Nas Khairul Bahri sebelum berakhir, kita beri aplaus yang sangat luar biasa dulu dong buat Nas Khairul Bahri atas paparan diskusi dan sharing kasusnya. Sebelum berakhir, saya biasanya meminta Nas Khairul. Wih, di uploadnya ada yang lupa-lupa ya. Oke. Baik. Sebelum berakhir dengan Nas Khairul, saya meminta untuk Nas Khairul Bahri untuk closing statement terkait dengan apa yang disampaikan dan mungkin ada clue-nya nanti yang mungkin kita dapatkan. Saya persilakan Nas Khairul Bahri. Oke, clue-nya merawat luka itu gampang. Yang pertama bagaimana Bapak Ibu cuci, debri, cuci lagi, kemudian baru tutup untuk mencegah luka jadi infeksi. Oke, luar biasa ya. Clue-nya yang penting cuci, angkat filmnya cuci lagi. Dan itu memang tipsnya ya. Baik, untuk itu Nas Khairul Bahri, terima kasih banyak atas kesempatan di siang Sama-sama hari Bapak ini, dan Ibu. atas